Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai TensorFlow. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan nama saya Bibi Aditya Wanatirta dengan NIM 21011010017. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas apa itu tensor dan hubungannya dengan dimensi matriks. Lalu jalankan Google Colab dan cek TensorFlow yang terinstall, membuat beberapa variabel objek tensor tipe string dan perbedaan menggunakan type dan print, lalu menggabungkan objek tensor itu dengan tipe sama-sama string, lalu menggabungkan objek tensor dengan tipe data yang berbeda. Nah, apa sih itu tensor? Tensor adalah wadah yang dapat menyimpan data dalam dimensi n. Nah, sering dan keliru digunakan secara bergantian dengan matriks yang secara khusus merupakan tensor dua dimensi. Tensor adalah generalisasi matriks ke ruangan n dimensi. Nah, tensor ini bisa kita sebut juga sebagai array nilai bersarang yang dapat memiliki jumlah dimensi. Nah, tensor dengan satu dimensi dapat dianggap sebagai vektor, tensor dengan dua dimensi bisa kita anggap sebagai matriks, dan tensor dengan tiga dimensi dapat dianggap sebagai balok. Jumlah dimensi yang dapat dimiliki tensor ini disebut peringkat, dan panjang di setiap dimensi itu menggambarkan bentuknya. Misalnya di sini contoh matriks 2 kali 3 memiliki peringkat 2 bentuk 2, 3, baris 2 dan kolom 3, dan panjangnya 6. Nah, selanjutnya kita akan membahas menjalankan Google Colab dan cek TensorFlow yang terinstall di Google Colab. Kita buka pencarian dulu Google Chrome kalian ataupun Mozilla Firefox, terserah bebas. Sini kita tulis saja Google maaf sini agak jelek. Oke, tunggu sebentar teman. Di sini agak nyangkut sedikit. Dari Google Colab. Nah, di sini tekan yang paling atas. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini ada example, recent, Google Drive, GitHub, dan upload. Nah, recent ini terakhir kali yang kita buka. Google Drive. Kita jika ingin menggunakan Google Drive, GitHub. Nah, di sini saya akan membuat notebook baru. Buat saja. Loading. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, untuk menjalankan kita connect dulu terlebih dahulu. Nah, tunggu sampai dia selesai connecting. Nah, di sini masih connecting. Tunggu sampai initialisasi lalu selesai. Connecting, ya, ini initializing lalu connected. Nah, di sini kita mendapatkan RAM sebesar 12 GB dan disknya sebesar 107 GB dari TensorFlow. Nah ya, TensorFlow ini adalah tempat kita untuk membuat objek tensor. Sini kita ganti aja namanya, contoh Bibi Aditya. Nah, di sini kita akan menjalankan TensorFlow dan cek TensorFlow yang terinstall pada komputer ini. Pertama kita import dulu TensorFlow-nya. Dan cara import
TensorFlow as. Oke, as TF. Nah, di sini kita berarti kita import library TensorFlow ini sebagai TF. Kita run. Nah, di sini sudah saya centang. Nah, sini kita cek TensorFlow yang terinstall. Caranya print lalu tf dot underscore lalu version huruf kecil semua ya. Version underscore. Ini kita run. Nah, di sini TensorFlow yang terinstall 2.9. Lalu selanjutnya kita akan membahas buat beberapa objek tensor di dalam beberapa variabel string. Kita buat beberapa variabel string yang berisikan objek. Oke. Ini tambah. Nah, di sini kita contoh buat variabel nama. Lalu, nah, kita menggunakan fungsi konstan tf.constant. Nah, ini agak nyangkut sebentar. Tunggu sebentar. Isi nilainya, nilai dari variabel itu, contoh BB. Nah, kita buat beberapa variabel objek. Nah, ini saya buat contoh jurusan. Buat elektro. Nah, di sini sudah run lagi. Nah, di sini sudah. Jadi kita sudah membuat beberapa objek tensor dengan tipe string. Nah, lalu selanjutnya perbedaan type dan print pada Python dan penggunaan pada TensorFlow. Oke, berarti perbedaan type dan print. Masuk. Nah, kita buat lagi code baru, type. Type kita print nama variabelnya, nama. Lalu kita buat lagi satu lagi, face jurusan. Nah, lalu kita run. Nah, di sini ada salah. Sini kurang S-nya. Oke, nah di sini terdapat outputnya TensorFlow. Berarti kita menggunakan library TensorFlow dengan menggunakan bahasa Python. Nah, apa sih perbedaannya dengan print? Coba kita buat print nama.
kita coba run. Nah, pada saat kita print, ini akan mengeluarkan isi dari variabel nama. Ini isinya bimbi. Nah, untuk bawahnya tagnya elektro juga. Nah, shape ini karena kita hanya satu baris, shape-nya ini dimensinya 0 dan tipe datanya string. B ini byte. Nah, jadi dapat kita simpulkan perbedaannya. Untuk tab ini menampilkan library yang kita gunakan dan bahasanya. Sedangkan print ini menampilkan isi, dimensi, shape-nya, dan tipe data yang kita gunakan. Nah, itu ya teman-teman. Lalu kita pindah gabungkan objek tensor yang Anda buat menggunakan tipe data string. Nah, kita menggabungkan beberapa objek tersebut. Nah, di sini kita tambah. Nah, untuk print itu jika kita menggunakan printnya biasa, itu akan menampilkan nilai variabel, shape, dan tipe data. Tapi jika kita ingin menampilkan nilainya saja, misalnya nama, kita ingin menampilkan biminya saja, kita menggunakan depannya itu print tf. Nah, kenapa? Karena kita telah menggunakan library tf. tf.print lalu nama. Kita run. Nah, ini yang keluar hanya nilai dari variabel tersebut. Kita buat lagi banyak, paste ini jurusan. Nah, coba kita run. Nah, teknik elektro sini salah, seharusnya teknik run. Udah, lalu sini kita run ulang. Nah, teknik elektro sini run ulang juga. Nah, ini udah betul. Nah, kita akan menggabungkan beberapa variabel, beberapa objek tersebut, objek string dengan cara tf dot, kita sudah paste tadi, tf.print nama. Ini kan untuk menggabungkan sesama objek string, kita tinggal bahkan tambah jurusan. Oke, kita run. Nah, ini langsung tersambung bimbi teknik elektro. Nah, gitu ya teman-teman. Lalu selanjutnya buat objek tensor dengan beragam tipe data dan gabungkan untuk melihat nilai yang ada di dalam objek tensor. Berarti kita harus membuat objek yang berbeda lagi. Nah, di sini kita coba buat lagi name sama dengan tf.font tanain constant isinya. Nah, di sini kita akan membuat tipe data integer 17. Jadi kita tidak perlu menggunakan petik 2. Saran coba saran. Nah, di sini sudah. Jadi kita akan menggabungkan objek yang tipe data string dengan tipe data integer. Ini coba kita masukkan print kita print name. Nah, di sini tipe data dari name ini adalah integer. Di sini bisa terlihat integer.
kita langsung saja kita tambah. Nah, tambahnya itu kita menggunakan koma name untuk menggabungkan objek string dengan objek integer. Nah, di sini udah tersambung nih, Bimbi Teknik Elektro 2101010017. Nah, jadi begitu. Nah, di sini ada pemisahnya. Petik 2 itu berarti tipe data string, dan yang angka ini tipe data integer. Mungkin selanjutnya, nah mungkin sudah selesai. Itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.